Jenderal aktif bintang 2 dilantik jadi sekretaris jenderal lembaga parlemen. Apakah penunjukan ini melanggar aturan? Kami diskusikan ini bersama dua narasumber kami yang bergabung lewat sambungan dalam jaringan. Ada politisi Partai Gerindra Hendar Samarantoko dan pengamat politik dari Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti. Selamat malam semuanya, dengan Tifal apa kabar? Malam, Baik, kita Bung. malam, Bang Rey, apa Terima kasih kabar? semuanya Ya, sudah bergabung bersama kami kali ini. Kalau kita merujuk dari Undang-Undang MD3 pasal 414 Bang Hendar, disebutkan bahwa sekjen pada dasarnya berasal dari pegawai negeri sipil profesional dan menangkap dari pelantikan sekjen DPD dari seorang anggota Polri aktif. Menurut Anda kondisinya sekarang sudah seurgen itu? Ini kan memang tergantung perspektif. Jadi hukum itu mempunyai perspektif yang berbeda. Tafsirnya juga bisa macam-macam. Kalau kita melihat kepada Undang-Undang ASN, ya pasal 20 ayat 3 itu juga dijelaskan bahwa dari non ASN bisa menjabat kepada kepada jabatan-jabatan tertentu di dalam struktur pemerintahan. Itu yang pertama. Yang kedua juga apabila kita melihat kepada dari internal kepolisian, ini sifatnya bukan mutasi, ini sifatnya adalah penugasan sesuai dengan surat telegram Kapolri ya tahun 2023. Kemudian juga yang ketiga, ini bukan merupakan sesuatu hal yang baru menurut saya, ya kan? Kita sama-sama tahu, ya kan? Bukan hanya 1-2 tahun, ini sudah berlangsung dan sudah menjadi seperti konsensus bersama bahwa penempatan pejabat-pejabat TNI maupun Polri, ya kan? Itu sesuatu hal ya kita bisa lihat. Dan jangan lupa juga contohnya di pilkada serentak kemarin, banyak sekali ya PLT kepala daerah itu dijabat oleh rekan-rekan saudara-saudara kita dari TNI dan Polri. Dan berikutnya juga ini juga harus didasarkan atas permintaan dari instansi yang berwenang yang terkait dengan hal tersebut. Nah, belum lagi kapasitas dan kapabilitasnya juga yang mungkin dianggap itu cukup untuk dalam hal tersebut. Ya kita boleh berbeda pendapat, tapi ternyata dalam prakteknya, dalam kita menafsirkan, kita boleh berbeda tafsir, tapi seolah-olah ini menjadi konsensus bersama bahwa hal tersebut adalah hal yang sangat-sangat biasa dan sudah dijalankan prakteknya bertahun-tahun dalam kita bernegara. Sorry saya potong di situ, tapi kita juga melihat dari Undang-Undang Polri Bang, di pasal 28 diarahkan bahwa polisi bisa menjabat posisi di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun. Sehingga harusnya Pak Iqbal ini harusnya mundur dulu dong baru dilantik. Apakah ada kekeliruan di sini? Ya. Nah, harus dilihat juga ini bentuknya mutasi atau bentuknya penugasan. Kan begitu. Dia bukan mutasi. Maka disinilah perbedaan tafsirnya. Jadi hukum itu seperti itu. Ini bentuknya penugasan sehingga oleh karena itu dia tidak wajib untuk mengundurkan diri. Ya, karena dia masih TNI aktif karena sifatnya penugasan. Cek tuh surat telegram Kapolri yang tahun 2023. Dan kemudian ini ya itu tadi, kenapa kita ribut-ributnya di zaman Pak Prabowo saja. Ini sudah terjadi di zaman Pak Jokowi juga selama beliau menjabat kan gitu loh. Jadi bukan merupakan sesuatu hal yang baru, ini konsensus kita bersama. Tapi apapun juga ya segala macam bentuk masukan, kritik yang membangun ya, kritik yang membangun itu akan tentunya patut kita tampung termasuk dari Bang Rey. Oke. Biasanya Bang Rey ini yang paling vokal masalah-masalah gini. Langsung saya tanya gitu. Apresiasi hal tersebut. Saya langsung kasih Ayo, giliran Bang Rey, ke Bung Rey. Kalau begitu Ya. Bung Rey, ini Ayo, masalah Bang Rey, persepsi ajar, saja. ajar. Masalah persepsi saja sebetulnya Bung Rey, dan harus dipastikan juga ini mutasi atau penugasan. Cukup beralasan tidak menurut Anda Bung Rey? ya ini bukan penafsiran. Apa yang ditafsirkan? Pasal-pasalnya jelas, aturannya jelaskan. Apalagi yang kurang dari pasal dan aturan itu. Semua udah jelas disebutkan di situ. Bahwa polisi dapat ditempatkan di jabatan non-kepolisian pada 11 lembaga instansi. Sifat dari penempatan polisi aktif di dalam 11 itu namanya penugasan. Karena sifatnya penugasan di 11 lagi-lagi ya tempat itu ya tidak perlu mengundurkan diri.
mereka tetap bisa sebagai perwira aktif untuk duduk di jabatan ya 11 lembaga ya seperti diatur di dalam undang-undang ASN kan. Pertanyaan muncul, bagaimana kalau polisi yang aktif bertugas di luar 11 lembaga yang dimaksud? Apa statusnya? Ya boleh-boleh aja, terserah polisinya. Cuman harus kena pasal 28 ayat 3 bahwa polisi aktif yang bertugas ya atau menduduki jabatan posisi non kepolisian ya di luar 11 yang sudah ditentukan itu harus mundur. Terus mau ditafsirkan gimana lagi? Jadi mereka yang berada di apa namanya itu di DPD ya mereka yang berada di jabatan-jabatan lain yang tidak merupakan bagian dari 11 ya jabatan yang dinyatakan di dalam undang-undang harus mundur dengan sendirinya. Pilihannya cuma dua, mundur dari polisi, ya kan, atau kembali jadi polisi, mundur dari jabatan yang sekarang mereka emban. Oke, Cuma kalau itu pilihannya, konteksnya, nggak ada sorry saya tafsir yang potong lain Bang. tuh. Kalau konteksnya kita ambil masalah urgensi dari penempatan anggota Polri aktif sebagai Sekjen DPD ini, sempat disebut alasannya penempatan itu agar DPD lebih inklusif dan terbuka. Cukup beralasan tidak alasan itu? Dari mana cerita polisi bersifat inklusif? Inklusif itu teori politisi, ya, teori budayawan, teori masyarakat sipil. Polisi dan TNI itu dilatih untuk taat dan patuh pada komando. Jadi nggak ada istilah namanya mereka inklusif. Kalau udah komandonya begitu, ya jalankan begitu. Nggak ada lagi dialog-dialog gitu loh. Inklusivitas kok mintanya dari polisi dan tentara ya, nggak kena gitu loh. Oke, oke, Bung Hendar, kalau ada pandangan semacam ini, kita kan memikirkan untuk jangka berikutnya. Setelah dilantik, apabila kemudian akan ada pandangan berbeda lagi soal penempatan anggota Polri aktif sebagai Sekjen DPD, itu justru akan memunculkan masalah baru, bahkan bisa berpotensi berpengaruh juga pada kinerja DPD RI. Jadi perspektif Anda untuk kedepannya, proyeksinya bakal gimana kalau masih ada perbedaan pandangan semacam ini? Ya, sekarang pertanyaan saya, ini satu kan bukan sesuatu hal yang baru, itu satu. Yang kedua, kalau kita lihat contoh ya, ada beberapa saya revisi dulu, saya klarifikasi dulu. Apa yang dikatakan oleh Bang Rey penempatan di 11 itu untuk direvisi Undang-Undang TNI, bukan di Polri. Ya, jadi Bukan Polri Bu, sorry. Di revisi Undang-Undang TNI itu bukan. Revisi Undang-Undang TNI itu 16, itu TNI. Kalau polisi itu 11. Yang 16 itu diatur di Undang-Undang TNI, yang 11 itu diatur di Undang-Undang ASN. Oke. Gitu loh. Bisa saya teruskan dulu ya. Oke, silakan. Kalau kita bicara masalah kapasitas dan kapabilitas, jadi yang kedua tadi ini bukan merupakan sesuatu hal yang baru. Bicara tadi perspektif tentang kinerja dan lain sebagainya, ya kan? Ini kita ambil contoh, ya kan, sekjen di KKP contohnya, ya kan, ada juga penempatan lain kurang lebih ada 4, ya, nggak banyak juga, ada 4 atau 5 ya di kementerian itu menjabat di sana. Silakan cek apakah kementerian tersebut dari sisi kinerja bermasalah atau tidak, kesekjenannya, ya kan. Nah ini kan juga harus menjadi tolak ukur dari pertanyaan dari Tifal tadi. Apabila itu memang bermasalah, bisa kita revisi. Ternyata kan mereka perform karena mereka teman-teman di TNI maupun di Polri ini sudah biasa bekerja, ya kan, secara administratif, ya kan, mengatur tata kelola dan lain sebagainya. Tanpa juga kita menyampaikan ASN-ASN yang lain, ya kan. Karena juga kan jumlahnya juga tidak signifikan sebagaimana yang dilihat. Jadi jangan juga karena 1, 2, 3 atau 4 kemudian dia mengaburkan peran teman-teman ASN yang lain. Tidak seperti itu juga. Gitu Oke. loh. Tidak Jadi, bisa digeneralisasi begitu ya? Iya, tapi begini, kita membuka diri apabila nanti kemudian ini menjadi diskursus tersendiri untuk mencari jalan keluar yang terbaik. Jadi supaya tidak menjadi perdebatan di publik, ya kan, tidak ada multi tafsir tentang masalah ini. Karena kalau kita bicara, saya orang hukum, ya kan, kita punya kita punya tafsirnya sendiri. Dan ini seperti ini menjadi konsensus bersama. Ya. Ya, Bang Rey, apakah baru sekarang, apakah dari contoh ya kan dari 7-8 tahun yang lalu menyuarakan hal tersebut. Teman-teman dari Bung Usman Hamid menyuarakan hal tersebut. Karena ini kan bukan hal yang baru gitu loh. Jadi belum juga kan kalau kita mau challenge ya kan dari
dulu pengangkatan yang dilakukan oleh polisi kan sebenarnya kalau mau itu kan jangan cuma sekedar apa biasa kita itu ya membuat narasi di publik dan Iya. opini di publik saja. Lakukan langkah action dengan contoh menggugat ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara sehingga benar-benar Oke. kita mendapatkan suatu legitimasi publik dan legitimasi hukum yang pasti gitu loh. Bung Rey, Ya tidak kan? bisa Jadi kita nggak digeneralisasi intinya, dan kalaupun ada masalah ya ada prosedur sendiri, itu gimana ngeresponnya? Nah, kan Bung Hendarson itu kata kuncinya 3. Pertama adalah kata beliau ini konsensus. Konsensus itu mungkin dicapai kalau aturannya nggak ada gitu loh. Ya kita konsensus deh, kita sepakat ini begini ke. Lah kalau ini aturannya jelas kok. Polisi itu ya kalau bekerja di luar jabatan non kepolisian, di luar 11 yang sudah ditentukan, mundur. Itu udah aturan tegas, jelas, tidak ada interpretasi lagi di dalamnya. Gitu, ya. Nah yang kedua, ini adalah sudah lama terjadi, justru karena sudah lama terjadi harus dikoreksi sekarang. Siapa yang mengkoreksinya? Pak Prabowo sebagai presiden, Hendarsam sebagai partai yang mendukung Pak Prabowo, gitu loh. Bukan memaklumi yang keliru. Apa yang Anda khawatirkan kalau ini tetap berjalan? Jadi Bang Rey Pertama, pada saat dulu itu memaklumi hal tersebut itu gitu maksudnya. Bagaimana? Bung Hendarsam, Bung Hendarsam, sejak kita dulu reformasi 98 sampai sekarang, kita sudah memperjuangkan agar pemisahan ini jelas. 3 entitas ini jelas. Polisi di ranah sipil yang dipersenjatai, tugasnya keamanan dan ketertiban. Kedua, TNI di pertahanan militer, tugasnya mempertahankan keamanan negara, mempertahankan kedaulatan negara. Yang ketiga namanya birokrasi, tugasnya pelayanan publik. Sejak 98 sudah kita desain begitu. Sejak 98 kita udah menginginkannya terjadi seperti itu. Bukan sekarang. Sekarang ini kita teriak. Sejak 98 kita udah desainnya begitu gitu loh. Nah makanya kita nggak pernah bisa mempermaklumkan. Nah ada potensi sekarang untuk kembali dilihat. Saya ajak Bu Hendarsam untuk sama-sama mengingatkan Presiden Prabowo agar hal yang keliru di masa lalu itu sudah dihentikan karena aturannya sudah jelas gitu loh kira-kira. Oke, Bung Hendar, meresponnya gimana tuh? Biar tidak ada salah guna kuasa, ada kekhawatiran di situ. Iya gitu. Ya gitu tadi, apa yang dikatakan oleh Bang Rey mengenai aturan sudah jelas, ternyata kan tidak juga. Saya kan udah ulang dari awal kan, bahwa ini bentuknya bukan mutasi, bahwa ini bentuknya adalah penugasan. Pasal 20 ayat 3 Undang-Undang ASN juga menyatakan hal tersebut. Dan belum lagi kalau kita bicara masalah data ini, hitungan saya nih, saya baca cuma 4 kok, ya kan? Dan sudah dilakukan di periode-periode sebelumnya, ya kan, sebelum Pak Prabowo. Jadi bukan juga kita menegasikan apa-apa yang terjadi selama sebelumnya, tidak juga seperti itu. Tapi ini memang sudah terjadi, dan kalau memang hal tersebut kata Bang Rey sudah jelas, sudah tegas, ayo kita challenge, ayo kita diskusi. Diskusinya maksudnya nggak juga cuma sekedar ini kan ujung-ujungnya kan lewat-lewat aja gitu loh, ya kan. Bisa di-challenge ke petun, itu contoh. Atau kita rembuk bersama, kita ajukan ada revisi terkait dengan hal tersebut. Atau gimana? Apalagi. Jadi nggak selesai ini wacana-wacana di publik sehingga orang ini membentuk opini-opini publik yang tidak produktif. Saya rasa ya kayak gini kan nggak produktif menurut saya gitu loh ya. Bung Rey, pembuktiannya harus gimana kalau gitu? Kita ngobrol-ngobrol, ya kan? Nggak ada, udah jelas tegas kok. Yang jelas tegas itu nggak usah dipertegas, nggak usah sampai ke pengadilan segala. Gitu loh kira-kira tuh. Udah jelas tegas, udah dibuat aturannya, nggak ada tafsir lagi di atas itu semua. Tinggal mau gerak apa enggak, geraknya apa? Efektif cara kerjanya, apa itu? Minta Presiden Prabowo mendisiplinkan semua ini. TNI yang bekerja di luar 16 ketentuan yang sudah diatur, minta 2 hal. Anda mau berhenti dari TNI atau Anda kembali ke TNI, tinggalkan jabatan yang lama. Polisi yang bertugas di luar 11 yang sudah ditentukan, minta pilihan cuma 2. Anda mundur dari polisi atau Anda kembali ke polisi, tinggalkan jabatan yang sekarang Anda emban. Selesai. Yang dibutuhkan sekarang adalah tindakan efektif, tindakan tegas
gitu. Karena aturannya udah dibuat, sudah lama kita buat aturan itu, ya kan, udah puluhan tahun tuh aturan dan dilanggar terus. Nah, karena dilanggar terus ya jangan dibilang udah biasa tuh. Loh, justru karena itulah presiden baru itu dibutuhkan salah satunya mengkoreksi kebiasaan yang melakukan pelanggaran terhadap aturan yang sudah berlaku. Kan katanya harus disiplin. Ya, jadi TNI disiplin lagi, apalagi polisi juga harus disiplin. Disiplin apa? Atas aturan sudah diberlakukan. Gitu loh kira-kira. Bung Hendar, terakhir untuk Anda. Jadi hal apa yang harus dibuktikan oleh Pak Iqbal yang sudah kadung dilantik saat ini biar menunjukkan bahwa ya tidak ada salah guna kuasa di sini? Ya kan yang jadi masalah apakah ini bentuk pelanggaran hukum atau tidak? Itu kan pertanyaannya. Iya, Bung Hendar. Iya, benar. Bang Rey mengatakan hal tersebut. Ya kan, kok bagaimana sih? Saya kan orang hukum, Bang. Jadi kan saya tahu persis. Ya jelas lah. Teknis lagi. Iya. Saya jelaskan dulu. Ya, silakan Bang Hendar. Ya kan. Jangan dipotong dulu. Oleh karena itu, kita challenge masalah itu. Jadi jangan cuma bicara tentang masalah opini di publik saja. Kalau benar-benar percaya diri, seperti yang dikatakan oleh Bang Rey tadi, mau ini ada salah satu bentuk pelanggaran terhadap undang-undang, ya seperti itu, ayo kita challenge. Kita koreksi sama kita bareng-bareng. Ya, mana yang betul. Habis itu kita patuh terhadap itu. Ya kan? Sampai sekarang tidak ada yang men-challenge hal tersebut. Ya kan? Cuman narasi-narasi saja yang ada di publik, sehingga publik ujungnya menjadi bingung, kan akhirnya nggak menjadi produktif mereka dengan hal tersebut. Ayo, sama-sama. Abang banyak tuh, lawyer-lawyer lain banyak tuh. Lakukan hal tersebut, itu paling langkah, paling produktif dan paling konkret kalau pengen mengkoreksi. Iya kan, men-challenge itu kan tidak harus pakai lawyer. Saya minta Hendar Sam sebagai anggota partai dari presiden yang sedang berkuasa, meminta presiden menertibkan ini semua. Selesai kok. Kalau presiden menyatakan, hey, polisi yang ditugaskan di luar 11 yang ditentukan undang-undang, saya perintahkan, kata presiden, untuk mundur, selesai. Atau untuk tetap untuk menjadi anggota polisi, tapi mundur dari jabatan yang lama. Selesai, efektif, macam-macam, nggak ada yang berdebat di situ. Iya, artinya kan Rey Rangkuti ingin atur-atur presiden. Artinya, Hendar Sam sebagai anggota partai politik dari presiden yang sedang berkuasa, tunjukkanlah kepedulianmu terhadap aturan main yang sudah berlaku. Sudah kami tangkap. Presiden segera memerintahkan polisi aktif yang duduk di luar 11 jabatan yang ditentukan undang-undang untuk mundur atau kembali ke polisi, tinggalkan jabatan yang lama. Sudah kami tangkap poin Anda masing-masing, Bang Hendar Sam Marantoko dan Bung Rey Rangkuti. Terima kasih sudah berbagi pandangan bersama kami. Selamat malam semuanya. Berita lain hadir sebentar lagi, Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah kantor Kementerian Ketenagakerjaan di Jakarta. Apa yang hendak dicari penyidik? Laporan langsungnya hadir sebentar lagi.